Tapi salah satunya adalah ya karena itu kebutuhan akan pendidikan agama yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi kemudian orang tua tidak mampu. Kalau misalnya bicara tentang pesantren, ya pesantren itu jauh ada sebelum Indonesia itu nama Indonesia itu ada gitu. Kalau di Indonesia ya bahasanya. Pesantren itu bukan tempat pembuangan anak. Jangan kalau anak kalian bandel, terus kemudian dimasukin pesantren. Anak kalian bermasalah, masukin pesantren. Kayak gitu loh. Ya kalau seperti itu nanti semua yang di pesantren anak-anak buangan semua. Terus kemudian ketika terjadi hal-hal yang negatif, orang menyalahkan pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah, di mana tempatnya menceritakan berbagai kisah-kisah. Ya. Dengan saya Saidin dan Fahmi. Oke, Fahmi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi seminggu yang lalu sudah buat lagi. Kayaknya nggak kerasa Pak, udah mau buat lagi nih. Hari ini begitu cepat ini. Ya, kamu nggak kerasa, saya kerasa aja Din. Ya mungkin saya kerja kali ya. Udah libur lagi, ketemu libur lagi. Ini udah libur lagi ada. Apa lah. Tapi kamu gimana? Udah sehat? Kayaknya suara udah mendingan ini. Sembuh lah. Alhamdulillah. Sakit terus. Alhamdulillah. Kalau udah sehat mah ya. Sebentar deh. Okay. Saya sambil ngecek. Santai aja kita. Orang penting lagi ini nih. Santai aja kita, santai. Oke. Jadi kemarin podcast kita lumayan ya. Lumayan Pak, alhamdulillah. Lumayan. Banyak ada yang ini juga. Ya ada progres lah. Alhamdulillah. Ya harus ada peningkatan sih. Ya, dikit-dikit pelan-pelan. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya, hari ini kita mau ngobrolin kisah apa lagi nih, Din? Menarik nih Pak. Saya kan ya kadang kalau hari libur nih rebahan. Kalau ada kegiatan kadang ya kalau ada tugas saya ngerjain tugas kuliah gitu kan. Oh, iya. Cuman saya lihat di berita-berita ini yang lagi naik nih ya masih tentang gara-gara film Walid itu ya Pak ya. Jadi sering ada muncul di platform saya itu ya tentang pesantren, ya tentang oknum kiai apa guru ngaji yang berbuat tidak baik ke muridnya gitu kan ya. Tapi sebelum kita ngebahas kasus-kasus yang itu Pak, nah kita mulai dari sejarah deh Pak, sejarah pesantren nih. Ya terus gimana? Maksudnya gimana? Ya awal mula pesantren di Indonesia tuh gimana sih Pak awalnya? Ya ya benar sih sebenarnya. Saya tanggepin dulu ya tadi yang pertama. Film yang kemarin di Malaysia itu yang Walid itu memang cukup ya selain viral ya, viral ya. Memang kayaknya cukup berdampak di Indonesia lah. Pasti, Pak. Banyak hal yang muncul juga gitu ya. Banyak hal yang muncul seperti yang kemarin saya cerita kemarin di podcast kemarin juga tentang santri yang di Lombok gitu kan. Iya itu. Yang santri yang di Lombok. Terus kemudian akhirnya di media sosial juga muncul rame tentang guru ngaji yang melakukan pencabulan lah. Bahkan saya waktu itu pernah muncul di FYP saya yang mengatakan bahwa ya lebih baik ya inilah alasan kenapa saya nggak mau anak saya supaya nggak ngaji di TPQ gitu bahasanya gitu. Ya memang sebenarnya yang kewajiban ngajarin anak tuh ya orang tua. Itu loh maksudnya. Ya memang yang wajibnya tuh sebenarnya yang ngajarin anak ngaji, yang ngajarin anak ilmu agama ya memang orang tua. Terus kenapa kok sampai kemudian TPQ muncul, sampai kayak tadi pesantren muncul? Itu kenapa bisa seperti itu? Menurut kamu kenapa coba? Ya mungkin dari segi ilmu kali orang tuanya nggak sampai itu. Ya kan?
Kenapa kemudian pesantren muncul? Kenapa kemudian kayak TPQ muncul segala macam? Ya salah satunya karena saya bilang salah satunya ya. Karena mungkin nanti akan banyak orang berpendapat, oh karena ini, karena itu dan lain sebagainya ya. Pasti banyak lah penelitian atau jurnal-jurnalnya. Tapi salah satunya adalah ya karena itu kebutuhan akan pendidikan agama yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi kemudian orang tua tidak mampu. Artinya orang tua tidak mempunyai keilmuan sehingga dia nggak bisa mengajari anaknya gitu. Nah kalau orang tuanya mampu ngajarin anaknya, ya nggak usah dikasih ke TPQ, nggak apa-apa. Ngajarin secara langsung. Nggak usah dikasih ke pesantren, nggak apa-apa. Gitu loh maksudnya. Seperti itu maksudnya. Nah, jadi karena kewajibannya itu ya memang di orang tua, ya nggak masalah, nggak usah masukin nggak usah masukin TPQ, nggak apa-apa, nggak usah masukin pesantren. Jadinya seperti itu. Karena tadi awalnya salah satunya kenapa hal ini bisa muncul kayak di masyarakat kemudian muncul ada TPQ gitu kan? Ya karena memang ada masyarakat di lingkungan masyarakat di mana memang di sana tidak adanya atau tidak mampunya warga masyarakat untuk membimbing atau mengajari anak mereka untuk belajar dari hal-hal yang tadi agama gitu, ngaji lah ini segala macam. Tapi maaf Pak, saya potong. Tapi kebanyakannya anak tuh kan kalau semua orang tua kan kadang banyak yang lawan nih Pak, ya kan. Kalau orang tua mungkin nggak tegan juga kebanyakan ya anak-anak sendiri. Tapi kan kalau kita langsung ke semua orang lain nih beda rasanya Pak. Ya ada segannya gitu loh. Ya itu kembali lagi ke kemampuan si orang tua untuk didik anaknya. Kalau dia merasa seperti itu, berarti dia masih butuh orang lain untuk ngajarin anaknya misalkan. Tapi kalau kita konteksnya si ibu tadi, dia memilih untuk anaknya yang belajar di rumah misalkan. Ya kalau orang tuanya bisa ngajarin ya nggak apa-apa, bagus gitu loh. Atau misalkan dia mau manggil guru privat buat datang ke rumah, ya silahkan aja. Tapi kalau saran saya sih lebih baik ya, karena dulu pernah terjadi di zamannya siapa? Imam Malik. Jadi zaman Imam Malik itu beliau tuh di khalifah itu pernah meminta Imam Malik untuk ngajar anak-anaknya ke istana gitu. Kata Imam Malik nggak datang. Ya Imam Malik nggak mau datang. Ya kalau kamu mau belajar ya kamu yang mendatangi ilmu, bukan ilmu yang datangin kamu gitu. Gitu. Bukan kamu mendatangkan orang untuk ngajar anak kamu, ya kamu yang datang ke ilmu. Butuhnya siapa? Nah, iya gitu loh Pak. Ya tapi itu kan Imam Malik. Nah kalau sekarang kan beda. Toh juga bukan Imam Malik. Kalau sekarang kan lumayan. Ya kan? Jadi guru private kan juga lumayan penghasilannya. Ya seperti sama-sama itu. butuh jadi Pak. Ya iya makanya. Nah, jadi seperti itu. Makanya ya balik. Nah sekarang masuk ke pertanyaan kamu tadi. Sejarahnya pesantren. Ya saya sendiri nggak tahu karena saya belum lahir. Aduh. Ya, benar kan? Iya, benar kan? Ya kalau setahu saya ada banyak sekali cerita tentang sejarah pesantren. Tapi ada kalau kamu cek di Google misalkan, itu di situ ada beberapa versi dan salah satu versinya adalah bahwa pesantren ini sebenarnya di Indonesia itu sudah ada dari abad ke-14. Artinya dari tahun 1400-an itu sudah ada gitu. Dan kalau di versi yang saya baca salah satunya adalah bahwa pesantren ini di Indonesia terutama di Jawa itu awal ada itu di zaman kalau nggak salah Sunan Ampel kalau nggak salah. Jadi para wali songo lah. Tapi ya kita nggak, ya itu menurut sejarah yang inilah, sejarah yang apa namanya? Kalau kapan pastinya awalnya ya banyak versi. Kurang lebih begitu. Tapi yang jelas adalah bahwa pesantren ini sudah ada bahkan sebelum dari Indonesia ini berdiri. Maksudnya sebelum kata Indonesia ini ada. Merdeka. Bukan merdeka. Bahkan sebelum merdeka. Jadi kalau misalkan kamu punya pikiran kalau pesantren itu, misalkan kamu bilang kalau pesantren itu biasanya yang orang pesantren itu orang-orang organisasi apa? NU misalkan gitu ya. NU, Muhammadiyah. Ya, tapi orang kan bisa berpikir pesantren itu identik dengan NU gitu. Ya. Padahal sebetulnya NU dengan pesantren duluan mana adanya?
ya lebih baik lebih ada dulu pesantren daripada NU gitu. Karena NU baru ada tahun 1926, kalau Muhammadiyah kalau nggak salah 1916 kalau nggak salah. Nah, jadi NU itu ada tahun itu 19 sebelum itu sudah ada pesantren. Jauh sebelum itu sudah ada pesantren. Jadi bisa dibilang sebetulnya bukan pesantren yang milik NU atau pesantren itu anaknya NU misalkan, tapi NU lahir dari pesantren gitu. Dan nggak usah bilang itu, bahkan istilahnya para negara ini pun ya tercetus para orang-orang dulu itu orang-orang pesantren gitu. Kayak contoh misalkan Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab Hasbullah gitu. Mbah Hasyim Asy'ari kita tahu lah bahwa beliau adalah pendiri NU hari ini gitu kan. Terus kemudian kayak Mbah Ahmad Dahlan, mereka dengan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka pernah sama-sama mondok di pesantrennya apa namanya? Kiai Soleh Darat kalau nggak salah. Terus juga ada istilah yang mengatakan bahwa Syekhona Khalil Bangkalan itu ya bapaknya pesantren, kayak gitu-gitu. Jadi memang pesantren itu ada jauh sebelum kata Indonesia itu keluar gitu loh. Karena kan kata Indonesia sendiri kalau saya baca di bukunya Api Sejarahnya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu kan, dia itu ada ketika kemudian Haji Umar Said Cokroaminoto itu kemudian membentuk syarikat Islam, terus kemudian melaksanakan muktamar, jadilah sebuah pergerakan yang menjadi cikal bakal kebangkitan Indonesia gitu, kebangkitan nasional gitu loh bahasanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara tentang pesantren, ya pesantren itu jauh ada sebelum Indonesia itu nama Indonesia itu ada gitu. Kalau di Indonesia ya bahasanya gitu, Din. Ya kurang lebih singkatnya seperti itulah. Kalau untuk bahasanya yang lebih lebih detailnya ya kita bisa banyak sekali lah merujuk ya jurnal-jurnal dan lain sebagainya lah. Kurang lebihnya begitu kalau sejarah pesantren. Tapi ya tadi bahwa pesantren itu muncul karena kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam hal apa? Ya dalam hal pembelajaran sebagai sebuah, karena kan pesantren itu kan memang dibentuk awalnya sebagai sebuah lembaga pendidikan gitu. Lembaga pendidikan untuk mengajari masyarakat, terus kemudian untuk masyarakat tidak hanya sekedar belajar agama tapi juga belajar kehidupan dan lain sebagainya gitu, supaya menjadi solusi di masyarakat gitu. Ya meskipun hari ini kita mengenal bahwa pesantren itu identik dengan agama gitu. Tapi kan yang ada di dalamnya kan nggak cuma sekedar itu. Seperti itu, Din. Oke, berarti sebelum nama Indonesia itu udah ada dulu ya? Iya, sudah ada. Berarti selain mempelajari ya kita ngaji Al-Quran atau kita belajar ngaji apa ya mahrot-mahrotnya Al-Quran itu, apa aja yang dipelajari di pesantren itu, Pak? Ya kalau di pesantren belajar ya karena sebagaimana dia adalah sebuah lembaga pendidikan gitu ya, yang pasti punya kurikulum. Ya kan, kalau zaman sekarang orang bilang kan kurikulum ya, bilang zaman sekarang kurikulum pendidikannya gitu. Ya kalau kita bicara secara umum ya, bahasanya gimana ya? Masing-masing pesantren itu biasanya tuh punya kurikulum pendidikan yang beda-beda, tergantung pesantrennya kan. Ya meskipun di Indonesia yang sebagian yang bahasanya mungkin masyhur ya, tadi saya gini, karena saya agak bingung karena ketika saya bicara tentang pesantren nanti ini adalah sebuah lembaga yang cukup luas, maksudnya bukan hanya sekedar lembaga yang ada di NU misalkan kayak gitu kan. Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwa pesantren itu adalah isinya ngaji kayak misalkan nahwu, shorof dan lain sebagainya saja gitu, karena nanti ada lembaga-lembaga lain dari misalkan organisasi lain, mereka juga punya pesantren, pembelajarannya mungkin kurikulumnya lain gitu. Contoh misalkan kayak di Indonesia yang saya tahu aja, misalkan kayak santren-santren salaf gitu ya, ya mereka ngaji misalkan, ya mereka ngaji sebagaimana yang umum, kurikulum umum yang ngaji kitab, ya ngaji Quran jelas itu pasti ngaji Quran, kemudian ngaji Quran ya mulai dari cara bacanya, tajwidnya gitu kan, sampai mengkaji tafsirnya. Nanti kan
berjenjang ya. Itu kan sifatnya berjenjang. Karena nggak mungkin anak SD itu diniyah misalkan dia ngaji tafsir ya, siapa yang nggak mungkin bisa gitu loh bahasanya. Nanti berjenjang akan seperti itu. Jadi istilahnya dia dari ngaji tajwidnya, terus kemudian nanti dia ngaji bahasa Arabnya, ya istilahnya nahwu sorofnya kayak gitu kan. Nanti dari situ kemudian belajar hadisnya, belajar fikihnya, belajar akidahnya, akhlaknya seperti itu. Ya semuanya ada. Nah masalah kemudian nanti masing-masing pesantren biasanya punya kurikulum. Kayak contoh di Indonesia, misalkan kayak setahu saya, karena saya punya saudara yang ada di Gontor. Kalau di Gontor itu mereka punya kurikulum sendiri. Jadi misalkan fikih ya mereka bikin kurikulum fikih gitu. Maksudnya kurikulum itu bukan berarti mereka ngarang sendiri ya, enggak. Tapi mereka bikin kayak semacam ini kurikulum kita sendiri gitu. Tahu saya seperti itu karena saya punya saudara yang ada di kantor juga. Tapi kalau misalkan kayak di pesantren salaf gitu, mereka masih ngajinya misalkan ngaji kitab. Contoh misalkan kayak kalau yang masih diniyah yang masih kecil mereka ngajinya ngaji fikih misalkan, ngaji fikih mereka masih ngaji kitab, pakai panduannya adalah kitab gitu. Kitab-kitab yang sudah dibuat oleh para ulama gitu, bukan menyusun sendiri lagi gitu, tapi panduan ulama. Contoh misalkan kayak Safinah gitu kan, Safinatun Najah nanti dibelajar syarahnya. Atau kalau fikih atau kalau enggak matannya matan takrib, nanti Fathul Qorib gitu dan seterusnya, Fathul Muin, Minhajul Abidin dan seterusnya gitu. Saya sama kayak misalkan bidaya ya nanti tergantung tadi bahasanya tadi dia bertahap. Kayak i'anatul thalibin dan lain sebagainya itu kalau udah tinggi-tinggi seperti itu. Kalau masih kecil ya paling belajarnya ya kayak tadi matan Safinatun Najah, nanti belajar syarahnya atau kalau kayak Kasyifatus saja syarahnya gitu kan, atau belajar matan takrib gitu kan. Terus nanti syarahnya Fathul Qorib, nanti syarahnya lagi misalkan haisiyahnya Al-Bajuri terus ada nanti kayak Fathul Muin, nanti ada i'anatul thalibin gitu. Nanti kalau dia pas ngaji misalkan kayak ngaji akhlak gitu ya. Misalkan kalau masih kecil ya mereka ngajinya akhlakul banen gitu kan, akhlakul banen dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi bertingkat, bertahap. Ngaji bahasa Arab nanti mereka bahasa Arab yang kalau masih kecil mereka masih bahasa Arab yang istilahnya yang kata apa sih bahasanya? Apa saya jadi lupa. Ya jadi masih belajar yang kata-kata sendiri. Apa sih istilahnya? Kok saya jadi lupa ya? Itulah pokoknya dia belajar itu nanti kemudian misalkan dia belajar lagi nanti naik lagi ke atas dia sudah mulai ngerti dia mulai belajar lagi kitab misalkan Jurmiyah gitu kan. Terus kemudian Imriti itu sampai dengan misalkan kayak kaidah bahasa Arab ada kayak Alfiyah Ibnu Malik kayak gitu yang 1000 bait. Itu berapa lama Pak? Apa sampai mereka menguasai ilmu itu baru mereka naik tingkat? Apa ada waktu tertentu mereka harus naik tingkat kayak misalnya sekolah biasa nih 1 semester naik kan itu kan? Apa harus kita menguasai ilmu dulu baru kita naik? Nah itu tergantung nanti pesantrennya. Tergantung pesantrennya. Makanya tadi saya bilang saya tidak bisa mengatakan akan seperti ini semua karena saya sendiri ngobrol dengan banyak teman lain dari misalkan dari pesantren lain mereka punya kurikulum yang lain. Tapi ada yang seperti itu yang benar-benar salaf tuh. Ya kamu kalau ngajinya belum selesai ya nggak naik gitu maksudnya. Contoh misalkan kayak ngaji Fathul Qorib atau ngaji matan takrib masih ngaji matannya. Ya kalau matannya belum selesai kamu nggak ngaji ini. Kalau misalkan kamu ngaji Jurmiyah aja belum selesai, kamu mau naik ke Alfiyah ya belum gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mereka jadi bikin kurikulum gitu. Jadi ada tahun pelajaran. Makanya biasanya pernah dengar nggak ada kayak contoh misalkan kegiatan haflah akhirus sanah kayak gitu kan. Ya kayak semacam akhir tahun gitu kan. Ada wisuda ya seperti itu. Ada juga gitu wisuda setiap akhir tahun mau libur gitu biasanya kan mereka biasanya ada haflah semacam itu. Nah itu tergantung. Ada juga yang bahasnya tadi dikejar memang materi contoh misalkan untuk diniyah 3 tahun misalkan. Untuk diniyah 3 tahun ini harus selesai kitab ABCD gitu. Fikihnya dia harus selesai sampai sini, terus kemudian nanti akidahnya dia misalkan sampai apa ya? Saya lupa tuh sarahnya Aqidatul Awam tuh apa. Misalkan adalah seperti itulah.
nanti akidahnya harus sampai kitab ini, ininya harus sampai bahasa Arabnya harus sampai kitab ini, ininya sampai harus ini, ada. Seperti itu. Tapi ada juga yang pesantren yang tadi misalkan ya pokoknya kalau kamu belum selesai ya kamu nggak lanjut gitu. Kalau kamu udah setoran misalkan nih ya ini misalkan diniahan anak yang masih kecil karena datang dari situ misalkan anggaplah SD gitu ya. Diniah masuk, dia awal-awal dia nanti belajar akidahnya misalkan dia akidatul awam, syaratnya sampai dia hafal. Ya setelah dia selesai abda'u bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan di nadom begitu kan. Nah, nanti kemudian dia hafal, dia selesai, nanti dia naik. Naik lagi seterusnya. Jadi tergantung pesantrennya masing-masing ya, Ya. kurikulumnya juga ya. Betul. Jadi setahu saya itu memang tidak ada kayak semacam kurikulum baku yang semua pesantren harus seperti ini kurikulumnya gitu. Setahu saya nggak ada yang seperti nggak seperti itu gitu. Lalu untuk kan kebanyakan orang tua yang tadi kebanyakan orang tua kan untuk mengajarkan ilmu agama kan ya mereka kurang cukup ilmu ya kan. Nah, ini dan juga anak tersebut tuh kadang bandel Pak, nakal ya gitu kan. Itu lebih jadi penting banget ya pesantren itu untuk anak-anak seperti itu kan. Sebetulnya menurut saya Kak, pertanyaannya kan mungkin penting nggak masuk pesantren gitu ya? Penting nggak sih seorang tuh masuk pesantren atau belajar di pesantren gitu? Ya menurut saya tergantung preferensi. Dalam artian preferensi memang betul tidak. Saya juga selalu mengatakan bahwa tidak semua lulusan pesantren itu harus jadi ustadz. Ya kalau semua orang lulusan pesantren jadi ustadz ya kebanyakan ustadz nanti. Kebanyakan ustadz ya. Kebanyakan ustadz. Ujung-ujungnya bukan membangun negara, membangun negeri, malah sibuk debat dalil gitu. Kebanyakan ustadz. Makanya saya selalu bilang nggak harus lulusan pesantren itu harus pulang-pulang keluar jadi ustadz. Enggak. Artinya apa? Kalau memang kita ini sifatnya adalah belajar agama itu bukan jadi gini. Kalau mindsetnya harus dibentuk, saya bilang mindsetnya harus dibentuk itu adalah bahwa agama itu atau belajar agama itu adalah untuk kehidupan pribadi kita, bukan untuk kemudian mengejar gelar, bukan untuk dihormati gelarnya, bukan untuk kemudian istilahnya dia menjadi pengajar gitu ya. Yang paling utama mengajar itu adalah setelah kamu mengamalkan gitu. Maksudnya ya ilmu yang kamu punya ya utamanya adalah untuk kamu amalkan gitu. Masalah nanti kamu ngajar atau enggak, ya itu nanti takdirnya Allah gitu. Kalau memang Allah berkehendak kamu untuk ngajar gitu, artinya tadi nggak semua yang keluar dari pesantren itu harus jadi ustadz atau jadi guru gitu loh maksudnya. Ya kalau memang dia mau berdakwah ya berdakwah aja, tapi intinya adalah bahwa agama itu secara ininya adalah untuk kita pribadi, untuk kehidupan kita pribadi gitu. Memang ada perintah nanti untuk mendakwahkan. Tapi itu bukan yang jadi paling utama gitu. Karena ya agama itu kan memang untuk ya kita belajar fikih untuk apa ya? Untuk kita amalkan gitu kan. Diri kita juga. Iya, bukan untuk kita ngomong kemana-mana tapi kita nggak ngamalkan gitu loh maksudnya. Ya, itu loh maksudnya. Bukan untuk apalagi untuk berdebat gitu loh maksudnya. Apalagi untuk berdebat. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu bilang, orang lulusan pesantren itu nggak harus jadi ustadz. Boleh jadi apa aja. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi politikus, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi karyawan, bisa jadi tentara, polisi, segala macam. Tapi setidaknya ketika mereka misalkan belajar, mereka mengerti agama bahasanya, paham mengerti agama, belajar agama, ya setidaknya kita berharapnya, ya ketika mereka menjadi pengusaha ya pengusaha yang ngerti agama, yang ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita berharapnya ketika menjadi politikus, menjadi polisi, menjadi tentara, jadi karyawan, jadi apapun gitu ya, adalah orang-orang yang ngerti agama gitu. Kita berharapnya seperti itu gitu. Jadi kalau masalah penting atau nggak penting kembali lagi ke preferensinya. Orang tua biasanya mengarahkan anaknya tuh seperti apa, dia pengennya seperti apa. Balik lagi lah, kita kembalikan lagi ke semua orang. Karena nanti akan ada orang mindsetnya tuh kalau
anak pulang pesantren tuh harus jadi ustadz gitu-gitu ya. Ya kalau anaknya nggak mau jadi ustadz, kalau dia memang dia mau jadi dokter misalkan, Ya, punya cita-cita lain ya. iya, Ya. ya preferensinya nanti gitu. Tapi bagus-bagus aja ketika misalkan dia tuh pas SMP misalkan, atau enggak ya kalau lulus SD lah, misalkan lulus SD dia masuk pesantren, SD nanti dia SMP SMA, nah pesantren, setelah itu dia kuliah kedokteran misalkan. Ya nggak apa-apa dia jadi dokter yang santri, dokter yang ngerti agama, dokter yang ini. Ya, bekal kita juga kan. Iya, Betul. jadi begitu. Apakah kita harus kita belajar agama ini apa harus di pesantren, Pak? Nah, ini pertanyaan yang kontroversial nanti. akan menimbulkan kubu, bisa jadi orang yang terlalu Fanatik. ya bisa dibilang seperti itu. Mereka akan mengatakan ya harus begini, harus begitu, karena nanti sampai ada orang bilang belajar di pesantren, nggak pernah belajar di pesantren, ngomongin agama begini-gini gitu segala macam kan. Oh iya. Gelar kamu apa pasti ditanya. Iya, kamu mau mondok di mana, berapa lama Biasanya, gitu kan bahasanya. Tapi begini, misalkan nih ya, misalkan bagaimanapun pesantren itu kan sebagai sebuah lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan. Seseorang itu pada akhirnya ya dia tidak harus, kalau pendapat saya, ya dia tidak harus belajar itu tidak hanya harus di pesantren gitu. Karena kalau kita ngomong seperti itu, misalkan di zaman kita tarik nih agak jauh nih ininya. Ya di zaman Rasulullah dulu nggak ada pesantren gitu. Artinya apa? Artinya pembelajaran agama itu ya mengalir seperti ya memang ada halakoh gitu kan, halakoh, ada kumpulan-kumpulan, ada kelompok-kelompok pembelajaran, ada ahlus sufah gitu. Tapi tidak yang seperti sekarang inilah kalau kita bicara pesantren seperti yang sekarang ini. Jadi seperti itu. Jadi apakah kemudian kita harus belajar itu harus masuk pesantren? Harus. Ya kalau belajar itu wajib, tapi masuk pesantren ya menurut saya nggak wajib. Artinya kalau kita mewajibkan, mengharuskan berarti kan nanti kalau nggak melakukan haram, jadi kan begitu kan, gitu. Ya bahasanya seperti itu. Ya contoh misalkan kadang-kadang bagaimanapun pesantren itu dia adalah lembaga pendidikan. Dan kita kadang juga bisa belajar itu nggak harus dari pesantren. Kita bisa belajar dari mana aja lah bahasanya. Ya mungkin di surau, di masjid, di mana gitu. Yang penting kita ada guru. Yang penting ya kalau kamu nggak belajar dari guru, kamu belajar dari mana kan gitu lah bahasanya. Contoh misalkan ya ini satu contoh aja. Contoh misalkan bahasa Arab. Orang bisa bicara, orang bisa nulis, orang bisa baca bahasa Arab. Hanya karena di pesantren kita belajar bahasa Arab, misalkan dari mulai bahasa bahasa Arab, terus kemudian ya contoh misalnya tadi ngaji Jurmiyah, ngaji Imriti, terus kemudian sampai Alfiyah Ibnu Malik gitu ya. Apakah orang belajar bahasa Arab harus masuk pesantren dulu? Kan kalau pertanyaannya harus kan enggak. Ya enggak. Bisa aja dia misalkan kursus. Banyak bahasa Arab juga banyak. Gitu kan. Banyak jalurnya. Iya, seperti itu. Atau misalkan dia kerja di TKI, TKW, itu juga bisa, bahkan bahasa Arabnya mungkin bahasa ya otodidak, apalagi kalau zaman sekarang ya, Artinya dia bisa belajar dari mana aja gitu. Betul. Bahkan mungkin bisa jadi bahasa Arabnya lebih fasih, lebih bagus gitu kan, atau lebih secara penggunaan bisa lebih ini daripada yang belajar di pesantren gitu. Ya itu nggak ada masalah menurut saya. Jadi kalau pertanyaannya adalah harus, ya menurut saya nggak ada yang harus. Kalau harus jatuhnya wajib. Ya kemungkinan ya kalau kita kan biasanya kalau bahas agama kan ya ada orang, kamu lulusan pesantren mana gitu kan. Iya. Berarti udah punya gelar nih gitu kan. Iya. Padahal mah nggak ada gitu ya. Kita belajar dari ya guru-guru yang di masjid atau di musola gitu kan. Pertanyaannya salah nggak seperti itu? Enggak sih. Nah, ya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang salah. Gitu, karena kan biasa kan kalau kita paham agama kan, wah, pasti dia nyantri gitu kan.
stigmanya, Iya. stigmanya. Padahal yang nyantri nggak paham juga banyak. Ya tergantung individu masing-masing Nah, ya. itu dia pada akhirnya kan tergantung individu masing-masing Betul. gitu. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya kan tergantung individu masing-masing. Nah, tadi kan kita kembali yang tentang apa ya, pembulian nih Pak. Mm-mm. Nah, lama ini berita kasus pencabulan, bully, bahkan Mm-mm. apa ya, LGBT Mm-mm. di pesantren Pak. Tidak hanya terjadi sesama santri gitu ya Pak, bahkan dilakukan oleh pengurusnya. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya. Begini Din, saya juga heran sebetulnya. Tapi saya harus menyatakan sikap dulu ya. Saya harus menyatakan sikap dulu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Mau itu dilakukan di lingkungan pesantren ataupun di luarnya. Kita harus ngambil sikap itu dulu. Contoh misalkan kayak ada pencabulan, ada kemudian kegiatan mesum, LGBT, lesbian, gay dan lain sebagainya. Satu, kita mengatakan bahwa itu bukan perbuatan yang benar dan bukan perbuatan yang bisa dibenarkan. Baik dilakukan di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Itu satu dulu poinnya. Yang kedua adalah apakah perbuatan-perbuatan itu hanya terjadi di lingkungan pesantren? Jawabannya tidak. Gitu. Terus kalau memang hal itu tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren, kenapa? Nah, ini pertanyaan. Kenapa ketika hal itu terjadi di lingkungan pesantren misalkan, atau misalkan tadi di lingkungan yang sifatnya agama itu adalah, terus kemudian masyarakat atau sosial media, apalagi zaman sekarang, itu blow up-nya tuh terlalu kadang-kadang berlebihan menurut saya. Sementara hal seperti tadi itu bisa terjadi di lembaga pendidikan manapun. Contoh misalkan kita bicara tentang mesum, tentang apa segala macam. Bahkan dulu pernah tahu nggak dengar ada istilah namanya ayam kampus? Ayam kampus? Iya. Belum. Aduh, kamu kemana aja Din? Bagus sih kalau nggak tahu gitu. Ya ada istilah halal semacam itu dan itu kan kita sudah sama-sama bahasanya. Itu udah tahu lama. Terjadilah, ya mohon maaf bahasanya. Misalkan di lembaga pendidikan lain yang terjadi hal-hal yang serupa lah seperti itu. Entah itu LGBT, entah itu mesum, entah itu kasus-kasus yang seperti itu. Itu terjadi gitu. Tapi kenapa tidak kemudian di blow up seperti ketika itu terjadi di santren? Terus kemudian orang mengatakan, ya karena kan itu kan lembaga pendidikan, ya pendidikan agama segala macam. Pertanyaannya, memang kalau itu lembaga pendidikan agama, terus lembaga pendidikan yang lain tidak mengajarkan agama juga? Apakah ketika itu terjadi di lembaga pendidikan yang lain terus itu tidak disalahkan? Apakah itu bisa dibenarkan? Kan jawabannya sama-sama tidak. Dan lagi pula ketika misalkan kita melihat contoh misalkan kayak terjadi kasus di pesantren. Ya kemarin yang terjadi di saya lihat di Tasikmalaya itu ada yang kejadian, terus kemudian yang di Lombok gitu kan. Itu secara statistik kita coba melihat gitu, misalkan dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain gitu misalkan. Karena gini maksudnya, di pesantren di Indonesia itu kalau nggak salah saya pernah search di Google itu yang terdaftar itu sekitar 40 ribuan pesantren di Indonesia. 40 ribu lebih pesantren di seluruh Indonesia. Itu yang terdaftar. Belum yang pesantren yang tidak terdaftar kita nggak tahu gitu. Nah, sementara yang terjadi hal-hal semacam itu kayak bullying semacam itu, terus kemudian hanya ya hal-hal yang buruk itulah, saya nggak mau berulang-ulang menyebutkannya. Itu yang terjadi kan kita bisa tahu berapa banyak yang terjadi. Kalau kita presentasikan berapa persen kayak gitu. Terus kemudian orang mengatakan, "Nah, itu kan yang itu kan yang diketahui, belum yang nggak diketahui, belum yang ditutupi." Nah, kalau masalahnya adalah yang tidak diketahui, ya bagaimana mungkin kita menghukumi sesuatu yang kita nggak ketahui? Ya kalau kalau hal itu memang tidak diketahui, ya tidak bisa kita lihat kan? Ya, terus kamu nuduh gitu ya. Jatuhnya kan jadi tuduhan kan? Jadi jatuhnya tuduhan bahwa pesantren banyak kejadian kayak gini yang tidak diketahui. Ya namanya juga tidak diketahui. Ya apakah itu nggak mungkin? Ya mungkin aja, tapi namanya tidak diketahui ya sudah, siapa yang tahu kan, bahasanya begitu loh maksudnya. Nah seperti yang tadi saya bilang,
pesantren sebagai lembaga pendidikan, kemudian ada sekolah, kemudian ada kayak universitas, itu kan hal-hal yang sifatnya sama. Tapi pertanyaannya, apakah hal-hal yang terjadi, hal buruk yang terjadi itu tadi di pesantren, apakah tidak terjadi di tempat lain? Ya maksud saya, kita berpikir secara objektif gitu, secara objektif. Ya. Tapi kan kebanyakan orang tuh kadang berpikirnya kan ini kan ilmu agama semua, masa nggak dijelasin, bahkan gurunya yang ngajarin tuh malah berbuat seperti itu. Nah sekarang kalau kita bicara tentang seperti itu, apa nggak terjadi di lembaga pendidikan lain, pertanyaannya? Apa nggak terjadi di lembaga pendidikan lain? Apa terus kemudian, atau kalau nggak begini bahasanya, apakah kalau yang melakukan itu dosen, misalkan dosen tapi bukan agama, itu lebih baik? Atau kalau nggak guru matematika di salah satu sekolah, apakah itu perbuatan itu jadi lebih baik hanya karena dilakukan bukan oleh orang yang belajar agama? Jawabannya kan tidak. Perbuatan itu ya sama-sama buruknya gitu. Artinya adalah bahwa semua itu kita mau terjadi di pesantren ataupun bukan pesantren, kita menolak semuanya. Kita bahasanya kita tidak mau hal itu terjadi gitu. Dan tidak ada yang mau terjadi hal-hal semacam itu gitu, saudara. Pesantren itu bukan tempat pembuangan anak. Jangan kalau anak kalian bandel, terus kemudian dimasukin pesantren. Anak kalian bermasalah, masukin pesantren. Kayak gitu loh. Ya kalau seperti itu nanti semua yang di pesantren anak-anak buangan semua. Terus kemudian ketika terjadi hal-hal yang negatif, orang menyalahkan pesantrennya. Paham nggak? Karena kadang-kadang orang begitu, orang tua yang saya kadang lihat, wah kamu nih kalau nakal nanti mama masukin pesantren katanya. Ancamnya gitu ya. Ancamnya gitu. Ya, dulu saya dikasih tahu sama guru saya tuh ya begitu juga. Ini sebenarnya bukan terjadi sekarang, dari dulu sudah terjadi gitu. Bahwa ketika saya dulu masih kecil juga begitu, karena saya dianggap bisa belajar ya mungkin sama guru saya dianggap pinter gitu ya. Ya udah kamu harus masuk pesantren gini-gini. Jangan sampai yang masuk pesantren itu anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang bodoh, anak yang orang tuanya sudah nyerah ngurusin, ya dimasukin ke pesantren. Masa boleh nggak? Ya mungkin boleh-boleh aja, karena ada yang berpikir bahwa pesantren itu kan ibaratnya kayak bengkel. Ya yang masuk ke situ ya orang-orang yang bermasalah terus diperbaiki. Jadi benar. Ya tapi masalahnya kalau semua orang masalah di situ masuknya, ya jadi kumpulan orang-orang bermasalah semua gitu loh. Ya, effortnya kan akan jadi luar biasa. Padahal seperti tadi, pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan juga. Ketika ada sekolah unggulan yang dia masuk ke sekolah itu pakai seleksi, itu menurut saya nggak keren. Ya gimana sekolah ini nggak masuk unggulan? Orang yang masuk ke situ aja sudah diseleksi, cuman yang pinter-pinter. Bedanya gitu ya. Lah sementara orang masuk ke pesantren dengan latar belakang yang apa aja macam-macam di situ masuk semua. Bahkan yang seperti tadi, yang bermasalah lah, yang nakal lah, yang bandel lah, yang gini lah segala macam. Yang orang tuanya udah nggak sanggup ngurusin, akhirnya dikasih ke pesantren. Ya, gimana jadi mungkin ya orang tua juga mungkin biar anaknya bener gitu, Pak. Ya memang benar, tapi coba bayangkan kalau Universitas Indonesia, UI, mahasiswa yang masuk ke sana, anak-anak yang begitu. Kira-kira masih kayak sekarang nggak UI? Bedanya di situ ya. Ya kan ada mau masuk, mereka juga seleksi kan, benar-benar dipilih. Ya wajar kalau yang masuk di situ yang pinter. Nah, situ yang orang-orang udah nggak ada seleksi udah masuk aja. Iya coba bagaimana gitu loh maksudnya. Ya kurang lebih begitu maksud saya. Maksud saya balik lagi seperti yang tadi. Kalau kita melihat pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, terus kemudian di dalamnya terjadi banyak sekali seperti yang tadi terjadi, ya mari kita coba lihat secara objektif. Lembaga pendidikan yang lain seperti apa? Gitu. Lembaga pendidikan seperti apa? Pertanyaannya, apakah semua keluar, atau misalkan ada lagi orang yang berpikiran bahwa masuk pesantren juga belum tentu sukses, misalkan. Atau belum tentu juga jadi orang alim gitu misalkan. Lah sekarang orang masuk lembaga pendidikan yang lain juga memang menjamin mereka semuanya sukses kan enggak? Tergantung individu. Nah, itu setuju saya.
pada akhirnya ketika kita bicara tentang pendidikan, nah mungkin kita bisa jadi topik di minggu depan kali ya, tentang bicara tentang pendidikan dari sudut pandang kita yang nggak ngerti apa-apa ini gitu ya. Betul. Ya, nanti bikin judulnya aja pendidikan dari sudut pandang orang bodoh gitu loh, maksudnya kan keren. Benar nggak? Betul. Boleh Pak. Ya, pada akhirnya ketika kita bicara tentang pendidikan, menurut saya itu bukan tentang yang paling utama ya, saya bilang. Yang paling utama atau paling dasar, paling pokok ketika kita bicara tentang pendidikan, itu bukan tentang fasilitas pendidikan yang baik, bukan tentang kurikulum yang bagus gitu ya, tapi tentang minat belajar individunya. Mau dia di pesantren, mau dia di sekolah umum, mau dia di universitas, mau dimanapun. Itu tentang minat belajar individunya. Kita tidak bisa sebagai orang tua kita nggak harus memaksakan dia gitu. Bukan cuma orang tua, guru segala macam nggak bisa memaksakan setiap orang. Bahasanya begitu deh maksud. Kenapa? Karena tadi saya juga dulu diajarin bahwa ya kamu di pesantren, misalkan ada orang di pesantren, ya kalau dia cuma kerjanya makan tidur ya jangan berharap dia jadi orang alim gitu loh maksudnya. Paham nggak? Sekalipun kamu misalkan di Tebuireng, sekalipun kamu misalkan di terkenal gitu ya. Iya, di Gontor, sekalipun kamu misalkan di mana? Ploso gitu kan, Al-Falah misalkan, atau ngaji sama Gus Baha lah. Kamu jadi santrinya Gus Baha. Tapi kalau kamu kerjanya makan tidur gitu loh. LP3IA kan tempat Gus Baha tuh, kalau kamu ngaji di situ, santri di situ tapi kamu cuma makan tidur ya jangan berharap pinternya kayak Gus Baha gitu loh maksudnya. Tapi kan hal pada akhirnya sama aja ketika kamu bahkan masuk kuliah di UGM, di UI, di ITB misalkan, atau dimanapun di universitas-universitas yang lain, atau sekolah SMA favorit misalkan. Tapi ketika minat belajarnya memang dia sedari awal nggak ada, ya datang hanya menyelesaikan kewajiban dan setelah itu pulang, ya sudah selesai. Nggak akan ada, hasilnya nggak akan ini. Manfaatnya kurang ini ya. Sebaliknya ketika ada misalkan orang yang mempunyai minat belajar yang tinggi, dari awal memang dia ingin belajar, dia keingintahuannya tinggi. Bahkan ketika dia tidak perlu masuk di Sidogiri, misalkan dia nggak perlu masuk di Tebuireng, dia perlu masuk di UI, dia nggak perlu masuk di ITB misalkan ya, atau nggak perlu masuk ngaji langsung di LP3IA-nya Gus Baha gitu. Tapi dia memang sedari awal dia belajar. Mungkin dia sekolah atau dia ngaji hanya di tempat-tempat yang kelihatan dari sebagian orang lihat biasa aja. Bukan yang bernama punya merek-merek itu gitu loh bahasanya. Tapi ketika dia punya mental belajar, minat belajar yang tinggi, ya bisa diinikan dengan yang mungkin sekolah di ini tapi tanpa minat belajar yang tinggi. Menjadi sebuah keutamaan adalah ketika minat belajar seseorang itu memang sudah tinggi, terus kemudian dia ditambah dengan perguruan tinggi yang bagus misalkan, atau tempat pembelajaran yang baik, dengan fasilitas yang baik, dengan kurikulum yang baik. Nah, itu menjadi sesuatu yang menopang yang luar biasa gitu. Idealnya seperti itu pada akhirnya. Saya bilang seperti itu contoh nih. Kalian teman-teman nih coba baca tuh bukunya J.S. Kyren. Nah, ini yang bukan sarjana kertas. Ini salah satunya saya spill bahasanya tentang itu, tentang saya lupa nama universitasnya. Nah, ini ada kampus UDEL sama kampus UDIN di sini ceritanya. UDIN kalau nggak salah satunya UDIN ya. Gimana? Ah, itu ya gitulah. Sebenarnya saya sih agak-agak curiga dengan kampus yang ditulis di sini tuh, kampus mana gitu. Ada kan di Google ya? Nggak ada. Ini. Jadi ini mahasiswa lulusan kampus UDIN yang kampus terkenal, kampus hebat dibandingkan dengan mahasiswa lulusan kampus UDEL namanya. Yang ya seperti tadi. Tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke minat belajar. Nah, mungkin seperti itu, Din. Karena ini udah cukup panjang ya. Sudah cukup panjang. Jadi kurang lebihnya seperti itu, bahwa ketika hal-hal yang buruk terjadi, misalkan kayak tadi ada peristiwa yang pelecehan seksual dan lain sebagainya, kegiatan mesum, LGBT dan lain-lain segala macam. Tentunya kita tidak menyetujui dengan itu.
Mau itu terjadi di pesantren, mau terjadi di sekolah, mau itu terjadi di universitas atau dimanapun gitu ya. Kita nggak ini. Tapi bahasanya seperti tadi. Jangan kemudian kita menjadi orang yang tidak objektif gitu. Tidak objektif melihat. Karena hal tersebut nyatanya bisa terjadi dimanapun. Tidak hanya di pesantren. Kalau misalkan prosentase ternyata di pesantren lebih besar, ya kenapa? Coba kita lihat, coba kita karena mungkin memang pesantren itu luar biasa besar, banyak juga gitu. Atau bahasanya tapi saya juga harus mengatakan jangan kemudian pesantren juga menutup diri. Jangan kemudian pesantren juga menutup diri, tidak terbuka dengan hal-hal semacam itu gitu. Artinya sama-sama saling memperbaiki diri supaya hal-hal semacam ini tuh tidak perlu terjadi. Kurang lebihnya begitu deh. Dari banyak kejadian kasus kayak gitu, Pak, sebagai orang tua kita harus pintar-pintar memilih pesantren rekodnya baik ya dari kejadian itu untuk memasukkan misalnya anak kita pesantren tersebut itu. Ya kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kayak saya pribadi juga ketika misalkan nanti mau masukkan anak pesantren gitu ya, ya kan kita juga harus mengecek gitu. Ya kita sebagai orang tua juga harus kritis juga. Artinya kita harus kritis, coba kita mengecek kredibilitasnya sebuah lembaga pendidikan. Ya sebenarnya itu kan nggak cuma di pesantren, Din. Orang nentuin SMA atau SMP buat anak kita, ya pasti kita kan ngecek juga kan. Universitas dia mau kuliah di mana juga kita ngecek juga. Kan seperti itu bahasanya. Ya, terus kalau gampangnya gimana? Ya gampangnya ya cari yang sudah kredibilitasnya terkenal memang baik gitu. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Tapi ya itu pun bahasanya itu pun menurut saya apakah hal semacam itu menjadi jaminan 100%? Jawabannya menurut saya tidak. Hal-hal semacam itu bisa saja tetap terjadi di tempat-tempat yang barangkali mungkin secara kredibilitas yang kita kenal itu sudah bagus, tapi hal-hal semacam itu mungkin saja masih bisa terjadi. Ya, namanya banyak orang kan gitu kan. Ini contoh misalkan kejadian di UI misalkan, yang dulu ada yang bullying, yang kita nggak tahu kasusnya, yang meninggal siapa tuh, Aksana apa siapa tuh namanya saya lupa, yang kejadian meninggal di sana. Terus kemudian banyak lah saya pikir, atau di universitas-universitas yang lain, kita nggak ngomong pesantren ya, apalagi di pesantren misalkan, bisa nggak yang istilahnya mereka tuh tidak hanya sekedar datang, setelah itu pagi datang sore pulang, yang mereka memang tinggal di situ, bersosialisasi di situ, bermasyarakat di situ bahasanya. Apakah hal semacam itu tidak terjadi? Tidak mungkin terjadi. Ya bisa saja terjadi. Makanya nanti tidak hanya sekedar ketika kita memilih pesantren. Ya mungkin ini salah satu ikhtiarnya ya. Ketika kita memilih pesantren, ya kita memilih pesantren yang tidak hanya sekedar punya kredibilitas bagus, tapi juga mempunyai komunikasi yang bagus. Jadi pesantren atau sekolah atau lembaga pendidikan apapun yang antara lembaga pendidikan dengan orang tua itu mempunyai hubungan untuk saling berkomunikasi gitu. Gitu. Bahasanya. Ya kalau kita menjamin 100% sih nggak ada sih kayaknya. Susah sih, Din. Susah maksudnya susah kalau kita ngomong yang bagus, yang pasti seperti ini, yang pasti seperti ini, pasti seperti ini. Kalau saya sendiri jujur aja susah. Tapi setidaknya ketika misalkan kita punya komunikasi yang baik gitu ya, tercipta komunikasi yang baik antara orang tua, wali murid atau wali santri dengan pihak lembaga pendidikan, entah itu sekolah, entah itu pesantren, entah itu apa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu kita berharap bisa memperkecil kemungkinan hal-hal buruk itu bisa terjadi. Ya kayak saya sendiri ketika misalkan menentukan anak saya sekolah, misalkan kayak sekolah di SD yang sekarang gitu ya, karena anak saya juga masih SD, saya cukup overthinking juga, Din, ketika saya harus memikirkan nanti apakah anak saya nanti harus SMP-nya bagaimana, SMP-nya di mana, apalagi anak saya perempuan kan, atau dia misalkan dia mau mondok, dia mau pesantren di mana, saya harus berpikir juga gitu. Overthinking juga dalam artian ya seperti tadi gitu.
Tapi setidaknya kalau sekarang yang saya jalani di anak saya itu, setidaknya dari pihak sekolah itu mempunyai komunikasi yang terbuka dengan kita sebagai orang tua. Nah itu jadi kalau ada apa-apa dengan anak di sekolah atau anak-anak ketika anak di rumah, ya kita bisa istilahnya komunikasikan. Gitu. Dan alhamdulillahnya sampai dengan, ya kita berharap tidak ada hal-hal buruk yang terjadi gitu ya. Tapi alhamdulillah ya sampai dengan detik ini itu masih menjadi sesuatu yang baik. Ya gitu sih. Oke, Pak Fahmi, mungkin cukup pembahasan kali ini. Cukup panjang ya. Sudah maghrib juga. Oke teman-teman, mungkin materi pembahasan di hari ini cukup. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Ya setidaknya saya hanya mengajak supaya kita bisa berpikir secara objektif lah. Saya hanya mengajak gitu, kita bisa berpikir secara objektif, kita bisa melihat sebuah persoalan itu jauh lebih dari kacamata yang lebih luas. Jangan kita terperangkap dengan kacamata kuda gitu loh bahasanya. Ya jangan, ya kalau orang bilang ya kita memang harus punya helikopter view gitu loh. Helikopter view. Jadi kita melihat dari berbagai sudut pandang supaya kita tidak salah menghakimi atau justru kita menghakimi sesuatu yang salah. Ya kita memang bukan manusia yang sempurna, artinya juga kita memang tidak bisa tahu semuanya. Ya tapi karena kita tidak bisa tahu semuanya, itulah kita masih jadi manusia. Ya kalau kita tahu semuanya, maha tahu segalanya, ya kita jadi Tuhan kan. Jadi seperti itu. Tapi ya kita berharap ketika kita misalkan melihat satu persoalan, kita melihatnya dari sudut pandang yang berbagai sudut pandang, kita berharap kemudian dengan begitu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih baik, dan mudah-mudahan juga memberikan dampak yang baik untuk kita gitu. Salah satunya ya tadi kasus-kasus yang seperti terjadi di pesantren lah, atau mungkin di TPQ lah, atau mungkin di apalah segala macam gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Mungkin satu lagi, ya di Indonesia malingnya paling banyak orang Islam. Kenapa? Karena memang mayoritas orang Indonesia itu orang Muslim. Tapi kalau misalkan di negara lain yang mayoritasnya bukan Muslim, malingnya ya bukan orang Muslim. Artinya apa? Kita pada akhirnya melihat pada individu. Keburukannya kita lihat sebagai sebuah keburukan, tapi tidak bisa kita menjustifikasi keburukan tersebut menempelkannya kepada labeling yang lain gitu. Pastilah ada yang sempurna Pak. Iya. Oke, gitu aja Din. Cukuplah kita sudah cukup panjang. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi nih nanti di episode selanjutnya. Ya. Kita tutup Din. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Kita tutup podcast Goresan Kisah. Tempatnya menceritakan berbagai kisah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.